warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Al-Ustadz Abah Abror Al-Muqaddam sudah hadir di tengah-tengah kita untuk mengiringi beliau menyampaikan ilmu. Mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Untuk selanjutnya dengan segala hormat kesempatan saya serahkan kepada beliau Al-Ustadz Abah Abror Al-Muqaddam. Tafadhol Al-Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu al-atammanil akmalanil adwamanil mutalazimanil ala qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Thumma amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Qala radhiyallahu anhu la tatlub iwadan ala amalin lasta lahu fa'ilan yakfi minal jaza'i laka ala al-amali an kana lahu qabilan. La tatlub iwadan, la tatlub ojo nuntut sopo sira. La tatlub ojo nuntut sopo sira iwadan ing ganti. Iwadan ing ganti ala amalin ing atase amal. Ala amalin ing atase amal lasta kang ora ono sapa sira. Lasta kang ora ono sapa sira lahu maring amal iku fa'ilan wong kang lakoni. Janganlah kamu menuntut balasan terhadap amal yang engkau bukan pelakunya. Yakfi cukup minal jazai saking balasan laka maring sira alal amali ing atase amal angkana yen to ono lahu maring amal iku qabilan wong kang madhep. Iku qabilan wong kang madhep. Akan tetapi cukuplah sebagai balasan
terhadap amal itu engkau dijadikan sebagai orang yang siap untuk mengerjakan amal tersebut. La tatlub aywadan ala amalin lastalahu fa'ilan yakfi minal jaza'i laka 'alal 'amali an kana lahu qabilan. Janganlah kalian mencari ganti atau mencari balasan terhadap perbuatan yang engkau bukan pelakunya. Ahmad Ibn Athaillah dalam hikam yang ke-133 ini ingin mengajak kita semua merenungi, menghayati dari makna ubudiyah, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai penghambaan yang murni karena Allah. Jadi beliau mengarahkan kita bagaimana di dalam beramal ini kita tidak hanya berkutat di dalam take and give, bukan hanya berkutat di dalam apa yang saya berikan, apa yang dapat saya terima. Karena prinsip itu adalah prinsip seorang pembisnis. Prinsip demikian adalah prinsip seorang pembisnis. Ya walaupun memang sudah tidak salah kalau ada orang beribadah kemudian masih mengharapkan di dalam ibadahnya itu mengharapkan pahala, memang sudah tidak salah memang. Yang salah itu adalah pada saat kita beramal, di dalam amal itu yang diharapkan adalah pujian makhluk. Yang diharapkan adalah penilaian orang. Yang kita harapkan adalah apresiasi dari sesama. Itu yang dicela. Beribadah dengan mengharapkan surga itu sudah tidak salah. Itu sudah masuk dalam kategori ikhlas. Seperti yang kita singgung pada pembahasan awal-awal dulu bahwa ikhlas itu ada berapa? Ada 3. Ada ikhlasul ubbad, ada ikhlasul muhibbin, ada ikhlasul arifin. Ikhlasul ubbad adalah ikhlasnya para hamba, di mana ibadah mereka itu sudah terbebas dari ingin dipuji dari orang, sudah bebas. Cuma di dalam ibadahnya itu yang diharapkan adalah bagaimana mendapatkan surga, bagaimana dijauhkan dari neraka. Jadi sudah lepas ya dari tendensi-tendensi makhluk, sudah lepas dari keinginan-keinginan ingin dipuji, ingin diapresiasi. Sedangkan ikhlasul muhibbin, ikhlasul muhibbin itu adalah keikhlasan para pecinta. Yang mana kalau seorang pecinta itu penghambaannya bukan lagi hitung-hitung surga neraka. Ya. Bukan lagi hitung-hitung apa yang saya dapatkan ini, apa yang saya lakukan nanti supaya dijauhkan dari neraka. Tapi murni ibadah yang mereka lakukan itu adalah merupakan bentuk ya, persembahan kepada sang kekasih. Nah, dan ini tingkat keikhlasan yang tentu lebih tinggi daripada yang pertama, yaitu ikhlasul ubbad. Karena kalau sudah ikhlasul muhibbin itu artinya sudah lepas dari tendensi-tendensi ingin mendapatkan surga, ingin dijauhkan dari neraka. Tapi ibadahnya itu murni sebagai penghambaan atau sebagai persembahan terhadap kekasih. Kemudian yang ketiga, ikhlasul arifin.
Ikhlasul arifin ini semua sama-sama ikhlas loh, gitu. Cuma lapisan-lapisannya yang berbeda. Ikhlasul arifin itu ikhlasnya para muqarrabin. Bagaimana ikhlasnya para muqarrabin, para wali, para nabi? Ikhlasnya mereka adalah di dalam ibadahnya mereka hanya menyaksikan keagungan Allah saja. Jadi mereka melihat bahwa apa yang mereka lakukan, ibadahnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, infaknya, semuanya, itu adalah semata dia dijadikan oleh Allah sebagai kotak kosong yang mengejawantahkan amal itu. Ini yang disebutkan Ibnu Athaillah pada hikam yang kita baca tadi. Beliau mengarahkan kita bagaimana tingkat keikhlasan kita di dalam ibadah itu ya, belajar sampai kepada tataran ikhlasul arifin. Maka beliau mengatakan tadi, la tatlub iwadun ala amalin lastalahu fa'ilan. Jangan kamu meminta balasan terhadap perbuatan amal yang engkau sendiri bukan yang melakukan. Ini ikhlasul arifin ini. Karena seorang arif, mereka di dalam ibadahnya bukan mereka menyaksikan bahwa yang melakukan itu dirinya. Ketika saya sholat, bukan menyaksikan, oh saya sudah sholat. Ketika puasa, alhamdulillah saya sudah puasa. Karena ketika menyaksikan itu masih dari jeripaya saya, maknanya saya ini masih ada. Ya. Tapi mereka enggak. Mereka menyaksikan bahwa ibadah yang mereka lakukan, sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, itu adalah semata dia dijadikan oleh Allah sebagai ruang untuk mengejawantahkan, untuk memancarkan sholat itu. Ya, seperti contoh, kalau mbah saya di Kediri itu mencontohkan, kita ini hanya ibaratnya corongnya Allah. Ibaratnya corongnya Allah. Artinya corong itu kan tidak memiliki suara sendiri. Suara corong, suara speaker, suara yang kita dengar dari sound system itu kan bukan dari corongnya kan, tapi ada sumber suaranya. Nah, ibadahnya orang-orang arif, keikhlasan orang arif itu ke sana arah. Jadi mereka menganggap atau mereka memahami bahwa mereka beribadah itu hanya merupakan pancaran dari kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ibadahnya, sholatnya, zakatnya, hajinya itu semata menjadi dia dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang memuji kepadanya. Yang sholat itu kan berisi pujian untuk menunaikan tugas-tugas hamba. Dan itu adalah ikhlas al-arifin. Maka pada hikam ini beliau mengatakan, la tatlub iwadun ala amalin lastalahu fa'ilan. Janganlah kamu meminta, mencari balasan terhadap perbuatan yang engkau bukan pelakunya. Ibadah kita, ini ikhlasul arifin loh ya. Ibadah kita itu bukan kita yang melakukan sebenarnya, tapi Allah yang memberikan kekuatan. Berarti hakikatnya siapa yang aktor tunggal di balik amal kita berarti? Allah. Yakfi minal jazai laka alal amal angkana lahu qabilan. Cukuplah sebagai balasan kepadamu, kata beliau, engkau dijadikan oleh Allah untuk kuat ya melakukan amal tersebut. Jadi kita didudukkan, diposisikan oleh Allah untuk kuat melakukan ibadah itu. Kalau sholat, kita oleh Allah diposisikan sebagai orang yang mampu mengerjakan, menunaikan sholat. Kalau puasa, kita didudukkan, diposisikan oleh Allah sebagai orang yang mampu mengerjakan, menunaikan puasa. Kalau zakat, kita diposisikan oleh Allah sebagai orang yang mampu mengeluarkan zakat. Ya, kalau haji, kita diposisikan oleh Allah sebagai orang yang mampu untuk menunaikan ibadah haji. Kalau tawadhu, kita diposisikan oleh Allah sebagai orang yang mampu untuk tawadhu. Nah, cukuplah itu sebagai balasannya, kata beliau. Artinya kita
dijadikan oleh Allah sebagai orang yang mampu mengerjakan itu sudah cukup menjadi sebuah balasan sebagai suatu kemuliaan. Contoh sederhananya yang sering saya contohkan lagi begini. Misal saya diberi dana dari Iwamid misalnya. Saya diberi dana dari Iwamid sebesar 1 M untuk beli mobil. Ya, saya disuruh beli mobil, dikasih uang 1 M. Akhirnya saya mencari ke Surabaya. Atau bahkan saya mencari langsung ke mana? Ke dealernya, ke tempat perakitannya. Mobil yang seharga 1 M dengan kualitas yang baik dan model yang saya kehendaki. Ya, akhirnya saya berangkat ke Surabaya atau ke dealernya. Kemudian saya pulang. Ya, kemudian saya pulang. Setelah saya pulang nyampe rumah, kemudian saya nelpon kepada santri-santri di Iwamid dan saya mengatakan, mana upah saya yang telah saya capek-capek mencari mobil, membeli mobil ke Surabaya. Kira-kira logis enggak ini? Pertanyaan saya, permintaan saya untuk meminta gaji dari mobil yang telah saya bawa. Pertanyaan saya tadi logis enggak kira-kira? Boten. Enggak logis, Pak. Karena apa? Mobil itu sudah dibelikan dari Iwamid uangnya. Sama. Saya sudah mendapatkan kepercayaan untuk membeli mobil saya naiki atas nama saya. Itu sudah suatu kemuliaan yang luar biasa. Nah, ibadah juga begitu. Ibadah, sholat, puasa, zakat, haji dalam kacamata tataran arifin ini loh ya. Dalam tataran arifin. Itu ibaratnya mobil tadi. Kita oleh Allah sudah diposisikan sebagai orang yang layak untuk melakukan. Karena tidak semua orang, tidak sembarang orang yang kuat untuk melakukan ibadah. Sebagaimana tadi, tidak semua orang dapat membeli mobil mewah, ya kan? Tidak semua orang layak mampu mengerjakan ibadah. Kadang ada orang sehat, tapi tidak ada greget untuk sholat, tidak ada greget untuk puasa, tidak ada greget untuk zakat. Itu maknanya bahwa kekuatan itu Allah yang menggerakkan hatinya. Maka ketika diposisikan sebagai orang yang taat, itu sebenarnya sudah merupakan anugerah besar yang tidak habis-habisnya untuk kita syukuri. Maka di sini beliau menyebutkan, yakfi minal jazai laka alal amali angkana lahu qabilan. Maka cukuplah sebagai balasannya terhadap amal itu engkau oleh Allah diposisikan, dilayakkan, dikuatkan untuk melakukan amal itu. Tapi ini bukan berarti kalau begitu beramal tidak dapat pahala loh, Pak. Enggak, kalau kita berbicara pahala tetap. Cuma ini bentuk adab kita kepada Allah. Bentuk adab kita kepada Allah. Sekali lagi bukan berarti ini kita nanti, wah kalau ngaji kami ini berarti tidak boleh, kita mengharap pahala, tidak boleh. Disesuaikan dengan kadar kita masing-masing. Ikhlasul obat, mengharapkan pahala. Ikhlasul muhibbin, hanya merupakan persembahan kepada kekasih. Ikhlasul arifin, mereka hanya menyaksikan sebagai bentuk perwujudan dari pengagungan dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita sebutkan tadi ikhlas loh ya. Sudah ikhlas. Orang ibadah mengharapkan pahala. Ya, sudah tidak mengharapkan pujian dari makhluk. Itu sudah ikhlas. Ya, kan? Ya, cuma masih berlapis-lapis. Masih berlapis-lapis. Ibarat kelapa itu sudah sama-sama bagian dalam, kan masih berlapis-lapis. Ibaratnya ikhlas itu sudah bagian dalam kan. Ada ikhlasul obat, ikhlasul muhibbin, ikhlasul arifin. Ya. Jadi itu sudah bagian dalam semua. Ibarat kelapa itu sudah ada isinya kelapa itu kan masih ada kulit luar dan ada kulit dalam, kemudian ada yang isi dalamnya lagi. Ini sudah berbicara dalam loh ya. Kita tidak berbicara serabutnya, tidak berbicara
kulit yang keras itu, enggak, sudah isinya saja itu sudah masih berlapis-lapis. Demikian juga ikhlas di sini, sudah isinya itu juga masih berlapis-lapis. La tatlub iwadun ala amalin lastalahu fa'ilan, janganlah kalian meminta balasan terhadap perbuatan yang engkau bukan pelakunya. Ya, karena yang melakukan secara hakiki amal kita itu adalah Allah, yakni yang memberikan kekuatan, yang memberikan setrum. Ya, coba kalau Allah tidak memberikan setrum kepada hati kita, sesehat apapun kita tidak akan ada greget untuk sholat. Ya, sesehat apapun kita tidak akan ada greget untuk puasa. Itu karena Allah tidak memberikan setrum di dalam hati supaya kita mengerjakan itu. Berarti hakikatnya yang mengerjakan itu adalah bukan kita tapi Allah. Kita hanya dijadikan sebagai terminalnya saja. Kalau kita ngecas HP itu kan yang banyak sekali ya untuk kita jadikan ngecas itu kan banyak lubang-lubang itu terminal kan? Ya, terminal itu. Jadi kita itu diibaratkan terminal itu saja. Ya. Ibaratkan terminal itu, stop kontak atau apa ya. Jadi kita sebenarnya ketika oleh Allah diposisikan, dijadikan orang yang taat, orang yang bisa melakukan ibadah, itu ya sudah tidak habis-habis untuk kita syukuri. Ya, karena betapa banyak orang yang kuat, yang kekar secara fisik, tapi tidak ada greget untuk melakukan ibadah. Tidak ada greget untuk melakukan sholat, tidak ada greget untuk melakukan puasa, tidak ada greget untuk melakukan zakat dan seterusnya. Itu berarti bahwa di sini permasalahannya adalah permasalahan hidayah. Permasalahan kekarnya badan. Ya. Berarti di situ hakikatnya Allah yang melakukan, Allah yang memberikan kekuatan. Yakfi minal jazaa'i laka 'alal 'amal an kana lahu qabilan. Cukuplah sebagai balasan atasmu terhadap amal itu, engkau dijadikan Allah sebagai orang yang layak untuk menyandang atau untuk melakukan perbuatan itu. Bahkan berangkat dari la in syakartum la azidannakum, barang siapa yang bersyukur maka akan ditambah oleh Allah. Itu Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menyebutkan bahwa sawabut ta'ati ta'atu ba'daha. Pahala dari ketaatan itu adalah ketaatan berikutnya. Balasan dari perbuatan taat yang kita lakukan adalah perlakuan taat setelahnya. Ya, salah satu contoh, kita sekarang ngaji hikam. Ngaji hikam, kita ngaji, intinya ngaji apapun yang kita ngaji, bukan hanya hikam. Nanti kalau saya menyebutkan hikam, wah ini karena kitab yang diampu oleh Abah, maka beliau Abah mengatakan yang ngaji hikam. Tidak, semuanya, ngaji apapun, yang fikih wanita, yang baca Quran, yang tajwid, yang akidah, ya, yang lubabul hadis, seterusnya, ya, itu kita duduk di dalamnya oleh Allah, ya, diposisikan sebagai orang yang mau untuk ngaji di sini. Itu sudah anugerah yang luar biasa, ya. Yang patut untuk kita syukuri. Nah, kalau itu kita syukuri nikmat besar ini, nikmat untuk menuntut ilmu, nikmat untuk ngaji, nikmat untuk mutola'ah. Kalau itu syukuri, maka Allah akan menambahkan ketaatan berikutnya. Ini berangkat dari ungkapan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, thawabut ta'ati ta'atu ba'daha. Balasan dari ketaatan adalah ketaatan setelah. Jadi kalau disyukuri ketaatan yang kita lakukan ini, balasan kontan yang akan Allah berikan itu kita akan semakin dimudahkan untuk melakukan ketaatan berikutnya. Jadi kita ngaji ini disyukuri, alhamdulillah ya Allah saya dimudahkan untuk ngaji. Maka nanti oleh Allah balasan kontannya yang dikontankan balasan. Kita belum berbicara balasan akhirat. Balasan kontannya adalah tandanya kita oleh Allah akan diberikan kekuatan untuk melakukan ketaatan berikutnya. Semakin semangat ngaji semangat. Ya, kalau kita merasakan seperti itu, ketahuilah sebenarnya itu merupakan salah satu indikasi dari balasan Allah terhadap ketaatan kita sebelumnya yang kita syukuri. Tapi begitu juga sebaliknya. Kalau kita melakukan maksiat, maka sebelum balasan nanti di akhirat, balasan yang dikontankan oleh Allah adalah apa? Maksiat yang dilakukan berikut.
Maka kita hati-hati kalau melakukan maksiat, hati-hati, segera tobat. Karena sebelum kita mendapatkan balasan nanti di akhirat, nampak balasan itu di dunia. Ya tidak harus langsung misalnya nauzubillah tabrakan mati, enggak. Ya. Tapi adanya penurunan di dalam prestasi ibadah, ketaatan kepada Allah itu juga bisa jadi sebagai balasan dari maksiat yang telah kita lakukan sebelum. Ya. Jadi sebagaimana ketaatan itu balasannya di dunia ini adalah perbuatan taat setelahnya. Demikian juga perbuatan maksiat itu balasannya yang dikontankan di dunia sebelum di akhirat nanti adalah perbuatan maksiat yang kita lakukan setelahnya. Maka kita melalui keterangan ini hendaknya menjadi salah satu cambuk, ya, salah satu bahan introspeksi. Kalau kita melakukan taat, syukuri dengan harapan ketaatan yang kita lakukan ini ketika disyukuri maka Allah akan memberikan balasan kontan dengan memberikan kita kekuatan untuk melakukan ketaatan berikutnya. Ya, sebagaimana ketika kita terjatuh kepada maksiat maka segera tobati, ya, karena apa? Supaya kita oleh Allah Subhanahu wa taala tidak segera diberikan balasan kontan dari dosa itu, yaitu berupa dosa berikutnya. Makanya benar kata Sayyidina Ali, az-dzambu dzamban. Dosa itu bercabang. Dosa itu bercabang. Bagaimana bisa bercabang? Iya, ketika kita melakukan dosa tidak segera ditobati, maka akan Allah balas dengan balasan kontan dosa itu dengan dosa berikutnya. Ya, artinya semakin dibukakan pintu dosa, semakin dimudahkan melakukan maksiat. Nah, kita harus hati-hati, curiga dengan diri sendiri kalau seperti itu. Ya, itu adalah karena kita melakukan dosa yang belum ditobati, maka Allah berikan balasan kontan di dunia sebelum di akhirat dengan kita diberikan kekuatan untuk melakukan terus dosa-dosa dan seterusnya. La tatlub aywadun ala amalin lastalahu fa'ilan. Janganlah kamu mencari balasan terhadap perbuatan yang engkau bukan pelakunya. Yakfi minal jaza'i laka 'alal amal, dan cukuplah sebagai balasan atas amalmu itu angkana lahu qabilan, engkau dijadikan oleh Allah sebagai orang yang menghadap. Maknanya menghadap, yang siap, yang yang layak untuk menjadi terminal amal itu. Untuk melakukan terminal, untuk melakukan amal. Ya, jadi yang disaksikan itu adalah kekuatan Allah semua. Ya. Sehingga kita contoh sholat. Sholat kenapa ketika salam itu langsung astagfirullah? Apa yang diistighfari? Ya. Padahal kita sholat itu bukan melakukan maksiat. Kita sholat itu melakukan taat. Tapi mengapa kok istighfar? Ya. Habis sholat malah baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu sebenarnya merupakan suatu tarbiyah, penanaman pendidikan kepada kita bahwa amal yang kita lakukan itu sebenarnya bukan dari sholat yang kita lakukan, itu bukan prestasi kita. Jadi istighfar itu sebenarnya istighfar yang kita astagfirullahaladzim itu maknanya diantaranya adalah mengistighfari diri kita yang merasa mengerjakan sholat. Itu yang diistighfar. Ya. Jadi mengistighfari diri kita yang merasa mendirikan sholat. Sebenarnya kita ini bukan kita, tapi Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang memberikan pertolongan, Allah yang memberikan taufik, Allah yang memberikan iradah, Allah. Kita tidak punya apa-apa kekuatannya. Andai Allah tidak memberikan kekuatan kita, apa yang bisa lakukan? Bisa apa kita? Bahasa Jawanya kon bisa lapo. Jadi Allah memberikan kita sebagai orang yang taat, orang yang rajin beribadah, itu sebenarnya suatu anugerah dari Allah, kekuatan dari Allah, pertolongan dari Allah, taufik dari Allah. Maka apa definisi taufik yang pernah saya sampaikan? At-taufik huwa khalqu qudratin alat ta'ah. Ya, khalqu qudratin alat ta'ah. Kekuatan yang Allah berikan kepada hamba untuk melakukan taat. Itu namanya kekuatan untuk melakukan
Sebaliknya taufik itu namanya khuzlan. Ya. Khuzlan. Apa khuzlan? Khalqu qudratin alal ma'siyah. Allah menciptakan kekuatan terhadap seorang hamba untuk gemar melakukan maksiat. Itu khuzlan namanya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu berdoa meminta taufik kepada Allah dan mohon dijauhkan dari khuzlan. Ya, kita juga demikian, mintalah taufik kepada Allah, ya, kekuatan untuk selalu menetapi ketaatan dan mintalah perlindungan pada Allah dari khuzlan, dari kekuatan untuk melakukan maksiat. Demikian kajian kita hari ini, mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang barokah, maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Amin. Waj'alna wa auladana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli al-dhar. Wa fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya sampaikan kepada beliau Al-Ustadz Abah Abdul Al-Muqaddam yang telah memberikan kita ilmu. Semoga beliau sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan, selalu dilindungi Allah dan selalu mendapatkan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga apa yang disampaikan beliau kita dapat istiqomah untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, manfaat dunia dan akhirat. Dan semoga doa yang kita amini Allah meridhoi. Amin amin ya rabbal alamin.